Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Tentunya dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa kembali dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang wawancara. Tentunya materi ini adalah lanjutan dari materi yang kalian simak pada pertemuan sebelumnya. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, selalu tidak kita lupakan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita simak video lanjutan materi tentang wawancara. Jangan lupa siapkan buku catatannya dan juga buku paketnya. Simak video berikut ini dengan fokus. Ya, anak-anak, untuk kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan kemarin, yaitu ada 4 kompetensi yang wajib kalian kuasai dalam pembelajaran ini. Maka dari itu, mari kita simak video penjelasan pada halaman berikut. Baik anak-anak, mari kita mulai untuk pembahasan materinya ya. Hal yang harus dilakukan saat wawancara, yaitu yang pertama memperkenalkan diri sebelum wawancara. Artinya, memperkenalkan diri itu memberikan informasi biodata diri sebagai pewawancara dari nama sampai asal pewawancara ya. Jadi setidaknya kita memperkenalkan diri, nama lengkap ya. Kemudian sekolah di mana atau tugas dari siapa dijelaskan kepada narasumber. Hal yang kedua yaitu sampaikan tujuan wawancara. Menyampaikan maksud dan tujuan kita melakukan kegiatan wawancara dengan alasan yang tepat. Contohnya, saya melakukan wawancara karena menambah informasi atau pengetahuan saya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan tugas dari sekolah untuk belajar bersama Anda atau narasumber untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu mulai wawancara menggunakan pertanyaan ringan. Jadi di sini pertanyaan ringan dapat dimulai dari menanyakan nama, kemudian menanyakan kabar atau keadaan narasumber. Contohnya, siapakah nama lengkap Bapak? Kemudian, bagaimana atau apa kabar Bapak hari ini? Apakah dalam kondisi yang sehat? Nah, itu juga termasuk dalam pertanyaan yang ringan. Langkah selanjutnya yaitu sebutkan nama narasumber dengan tepat. Menyebutkan nama narasumber dengan tepat tentunya menjadi kebanggaan dan keseriusan dalam menggali informasi. Orang akan senang apabila kita benar dalam menyebutkan nama lengkapnya ya. Kemudian bahwa dengan menyebut nama lengkapnya setidaknya kita mengenal orang tersebut. Kemudian informasi yang akan kita gali berarti kita punya niat serius dalam memperoleh informasi ataupun pengetahuan. Selanjutnya, bawalah buku catatan kecil, alat tulis, dan alat perekam. Catatan kecil dan alat tulis bermanfaat untuk mencatat hal penting yang disampaikan narasumber, sedangkan perekam sebagai dokumen cadangan apabila kita tertinggal informasi ketika narasumber menjelaskan. Selanjutnya, dengarkan pendapat dan informasi dengan saksama. Mendengarkan penjelasan merupakan bentuk sikap menghormati dalam mencari informasi dari pertanyaan yang kita buat. Penjelasan selanjutnya, hindari memotong pembicaraan dari narasumber. Tidak dianjurkan memotong pembicaraan ketika narasumber sedang berbicara, karena memotong pembicaraan merupakan sikap tidak baik dan mengganggu penjelasan. Nah, itu adalah beberapa
langkah. Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Penjelasan selanjutnya, hindari meminta pengulangan jawaban narasumber. Meminta mengulangi jawaban atau penjelasan dari narasumber menandakan bahwa kita kurang fokus dalam menyimak penjelasan atau jawaban dari narasumber. Selanjutnya, hindari pertanyaan berbelit-belit. Pertanyaan yang berbelit-belit kepada narasumber akan membuat bingung narasumber dalam menjawab pertanyaan dan tidak menghemat waktu. Berbelit-belit artinya tidak to the point atau tidak langsung pada apa yang akan ditanyakan. Selanjutnya, hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber. Pertanyaan yang menyinggung maksudnya dapat membuat narasumber marah atau tidak mau memberikan informasi secara lengkap. Contohnya, kita tidak boleh membuli atau dengan kata lain meremehkan jawaban yang dijawab oleh narasumber. Nah, itu hal yang perlu kita hindari dalam pertanyaan agar tidak menyinggung narasumber. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Jika wawancara sudah selesai, maka secara perilaku atau sopan santun, hal yang harus dilakukan oleh pewawancara yaitu satu, mohon diri atau berpamitan bahwa wawancara telah selesai dilaksanakan. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih di sini artinya bahwa berterima kasih atas informasi dan pengetahuan yang telah diberikan dari narasumber kepada kita. Selanjutnya, permohonan maaf. Permohonan maaf ini ditujukan kepada narasumber, ya. Setidaknya apabila ada kekurangan kita dalam kegiatan wawancara dan kurang berkenan narasumber yang kita wawancarai, setidaknya kita perlu memohon maaf. Baik anak-anak, terima kasih sudah menonton video pembelajaran materi wawancara pada bagian kedua ini. Semoga materi ini bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan kalian, dan juga menambah pengalaman belajar untuk kalian. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya.